checker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic 보다와의 step pipe 펴진 내 black tie project만 necktie 기본이 안 돼 있는 stupid I'm ready to fire. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi manajemen sektor publik. Namun sebelum penjelasan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yaitu Pak Muhammad Rizal, MSI AK CA CSR CSRS CSRA. Adapun subtopik pada materi yang akan kami bahas pada hari ini yaitu konsep akuntansi manajemen sektor publik, manfaat akuntansi manajemen sektor publik, proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik, peran akuntansi manajemen sektor publik, penentuan tarif pelayanan publik, dan dalil terhadap pembebanan tarif pelayanan. Pertama sekali kita masuk pada konsep akuntansi manajemen sektor publik. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang apa itu akuntansi manajemen sektor publik, ada baiknya kita mengulik kembali tentang perbedaan dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Karena dari yang kita tahu, pengertian akuntansi manajemen sektor publik itu diambil dari dua pengertian. Yang pertama akuntansi manajemen dan sektor publik. Di sini ada beberapa perbedaan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Yang pertama sekali itu berdasarkan tujuan. Untuk akuntansi keuangan, tujuannya yaitu menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan kondisi dan performa perusahaan pada periode tertentu. Sedangkan akuntansi manajemen yaitu menghasilkan laporan secara spesifik dan detail, mengidentifikasi masalah yang timbul, serta menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk berdasarkan pengguna laporannya, perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen yaitu kalau misalnya akuntansi keuangan itu biasanya digunakan untuk pihak eksternal seperti investor dan kreditor. Namun untuk akuntansi manajemen biasanya itu digunakan untuk para manajer di perusahaan atau pihak eksternal lainnya. Selanjutnya kita masuk ke berdasarkan tentang waktu. Kalau akuntansi keuangan biasanya itu menghasilkan laporan keuangan yang mencakup tentang jangka waktu tertentu, misalnya pada periode 1 tahun, setengah tahun, triwulan, ataupun bulanan. Sedangkan kalau misalnya akuntansi manajemen memiliki rentang waktu yang cukup fleksibel dibanding dengan akuntansi keuangan, misalnya harian ataupun mingguan. Nah, untuk perbedaan yang keempat itu berdasarkan fokus informasi. Biasanya akuntansi keuangan fokus informasinya itu pada masa lalu atau historis. Jadi biasanya akuntansi keuangan itu memberikan gambaran pertanggungjawaban manajemen perusahaan atas pengelolaan dana perusahaan di masa yang lalu. Sedangkan akuntansi manajemen itu biasanya cenderung berorientasi kepada masa yang akan datang. Nah, untuk perbedaan yang kelima atau yang terakhir itu berdasarkan tipe informasi. Kalau akuntansi keuangan itu hanya mengukur mengenai keuangan saja dan berpedoman pada standar akuntansi keuangan atau SAK yang berlaku. Sedangkan akuntansi manajemen mengukur keuangan dan operasional serta pengukuran fisik proses, supplier, teknologi, kompetitor, dan juga pelanggan. Biasanya laporan keuangan pada akuntansi manajemen itu juga tidak memiliki batasan atau prinsip akuntansi. Jadi yang terakhir ini maksudnya kalau akuntansi keuangan itu ada mengikuti standar akuntansi keuangan, sedangkan akuntansi manajemen tidak ada. Nah, setelah kita tahu perbedaan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen, barulah kita masuk ke pengertian akuntansi manajemen sektor publik. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kalau akuntansi manajemen sektor publik ini terdapat dua pengertian. Yang pertama akuntansi manajemen dan sektor publik. Nah, di sini kami mengambil satu pengertian akuntansi manajemen menurut Charter Institute of Management Accountant atau CIMA, di mana akuntansi manajemen itu adalah proses identifikasi, pengukuran, akumulasi, analisis,
penyusunan, interpretasi, dan komunikasi informasi yang biasanya digunakan oleh manajemen untuk merencanakan, mengevaluasi, dan pengendalian dalam suatu entitas dan untuk memastikan sesuai dengan akuntabilitas penggunaan sumber daya tersebut. Sedangkan pengertian dari sektor publik itu biasanya mereka mendefinisikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa, di mana itu biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Nah, contoh dari sektor publik ini misalnya kayak sekolah negeri, rumah sakit umum, universitas, lembaga yudikatif, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah tahu pengertian dari akuntansi manajemen dan sektor publik, barulah kita mengambil kesimpulan mengenai pengertian akuntansi manajemen sektor publik. Di sini disimpulkan bahwa akuntansi manajemen sektor publik ialah ilmu yang mempelajari bagaimana cara membuat informasi akuntansi yang relevan dan handal yang ditunjukkan pada pimpinan pada sektor publik dengan maksud untuk perencanaan dan pengendalian. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu manfaat akuntansi manajemen sektor publik. Di sini ada dua manfaat akuntansi manajemen sektor publik, di mana akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi dan akuntansi sebagai alat pengendali organisasi. Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategik, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Dalam hal perencanaan organisasi, peran akuntansi manajemen itu ialah pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Selanjutnya, akuntansi manajemen itu memiliki peran utama dalam pengendalian organisasi, yaitu mengkuantifikasikan keseluruhan kinerja terutama dalam ukuran moneter. Dan juga dalam memahami akuntansi sebagai alat pengendalian ini perlu kita bedakan penggunaan informasi antara akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan dengan akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Oke, materi selanjutnya akan dibawakan oleh partner saya yaitu Hairunisa Astari. Hai, saya Nisa. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Terdapat 5 tahapan dalam proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menurut Jones dan Petleburi. Yaitu yang pertama, prosesnya adalah perencanaan tujuan dan sasaran dasar. Pada tahapan ini, melakukan menentukan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi sektor publik berdasarkan kebutuhan masyarakat dan tujuan kebijakan pemerintah. Kemudian menyusun strategi utama untuk mencapai tujuan. Setelah melakukan perencanaan awal, dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian dengan regulasi, sumber daya, dan kondisi eksternal sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian yang kedua yaitu perencanaan operasional. Pada perencanaan ini, melakukan rincian tujuan strategi ke dalam program dan tujuan yang lebih spesifik. Kemudian menentukan target kinerja, indikator keberhasilan, dan jadwal implementasi. Setelah melakukan koreksi atau penyesuaian rencana operasional berdasarkan kendali teknis, kemudian keterbatasan sumber daya atau umpan balik dari pemangku kepentingan sebelum finalisasi. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu penganggaran. Pada tahapan ini dilakukan adalah menyusun anggaran untuk mendukung program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kemudian memastikan efisiensi dan efektivitas dalam alokasi sumber daya keuangan. Lalu melakukan evaluasi kembali anggaran berdasarkan kebutuhan, keterbatasan dana, serta kemungkinan alokasi sebelum diimplementasikan. Kemudian yang keempat yaitu pengendalian dan pengukuran, yaitu melakukan implementasi program serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Kemudian mengidentifikasi penyimpangan antara rencana dan realisasi.
Jika terjadi deviasi yang signifikan, dilakukan aksi korektif agar tujuan tetap dapat dicapai sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemudian yang kelima yaitu pelaporan, analisis, dan umpan balik. Pada tahapan kali ini yang dilakukan adalah menyusun laporan kinerja dan keuangan untuk memastikan akuntabilitas. Kemudian menganalisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Memberikan umpan balik yang akan digunakan dalam siklus perencanaan berikutnya untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan serta strategi. Peran akuntansi manajemen sektor publik. Terdapat 3 peran dalam akuntansi manajemen sektor publik, yaitu yang pertama perencanaan strategi. Di sini memberikan dan menyusun beberapa alternatif program yang dapat mendukung strategi yang efektif bagi organisasi. Kemudian yang kedua, memberikan informasi biaya, yaitu memberikan informasi biaya meliputi klarifikasi biaya, biaya apa saja yang masuk dalam kategori biaya rutin, dan biaya modal, controllable dan uncontrollable, biaya tetap dan variabel, dan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian kinerja. Dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Merlin. Halo, saya Merlin. Saya akan menjelaskan materi berikutnya yaitu penentuan tarif pelayanan publik. Banyak ahli yang menemukan berbagai metode penetapan harga layanan publik, diantaranya pertama metode biaya diferensial, yaitu didasarkan pada biaya tetap dan biaya variabel dengan penambahan laba. Kemudian yang kedua, metode penetapan biaya sesuai dengan NOWIC, yakni tiap jenis pelayanan kesehatan diunit dengan output bersifat heterogen secara relatif atau relative value unit. Metode marginal cost pricing, penetapan harga pelayanan publik dengan menggunakan pendekatan marginal cost pricing, memperhitungkan biaya operasional dan pemeliharaan, kemudian biaya penggantian atas aset modal yang digunakan, kemudian biaya penambahan aset modal yang digunakan untuk memenuhi tambahan permintaan. Kemudian, dalil terhadap pembebanan tarif pelayanan. Nah, dasar pembebanan tarif pelayanan itu suatu jasa baik merupakan barang publik maupun barang privat mungkin tidak dapat diberikan kepada setiap orang sehingga tidak adil bila biayanya dibebankan kepada semua masyarakat melalui pajak. Sementara mereka tidak menikmati jasa tersebut, suatu pelayanan mungkin membutuhkan sumber daya yang mahal atau langka sehingga konsumsi publik harus didisiplinkan. Kemudian, terdapat variasi dalam konsumsi individual yang lebih berhubungan dengan pilihan daripada kebutuhan. Kemudian, suatu jasa mungkin digunakan untuk operasional komersial yang menguntungkan dan memenuhi kebutuhan domestik secara individual maupun industri. Kemudian yang terakhir, pembebanan dalam digunakan mengetahui arah dan skala permintaan publik atas suatu jasa apabila jenis dan standar pelayanannya tidak dapat ditentukan secara tegas. Nah, argumen yang menentang pembebanan tarif pelayanan, yang pertama terdapat kesulitan administrasi dalam menghitung biaya pelayanan. Yang kedua, yang miskin tidak mampu untuk membayar. Dan yang terakhir itu adanya eksternalitas, merit good, dan persyaratan legal. Nah, setelah kami menjelaskan materi tentang akuntansi manajemen sektor publik, dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya prinsip akuntansi manajemen sektor publik tidak banyak berbeda dengan prinsip akuntansi manajemen yang diterapkan pada sektor swasta. Prinsip-prinsip akuntansi manajemen yang biasanya digunakan untuk organisasi sektor swasta seperti manajemen strategik dan manajemen biaya pada dasarnya dapat diterapkan di sektor publik. Akan tetapi, harus diingat bahwa sektor publik memiliki perbedaan sifat dan karakteristik dengan sektor swasta sehingga penerapan teknik akuntansi manajemen sektor swasta tidak dapat diadopsi secara langsung tanpa dimodifikasi. Sekian dari presentasi kami dan kami mengucapkan terima kasih bagi yang sudah menontonnya.
Thank